Ada lonte hina Habib. Pusing sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Cie. Ada Habib yang keganggu sama lonte. Cie. Sampai pusing nih ya. Cie. Masa sih katanya Habib? Mas sampai pusing sih cuma ngadepin lonte, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif Gasprop 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada, ada potongan video yang cukup menarik dari Habib Rizik Syihab. Menariknya karena pada suatu kesempatan ya, sepertinya Habib Rizik ini lagi berceramah di sebuah majelis. Lalu kemudian isi ceramah ini yang kemudian dianggap menyindir salah seorang perempuan yang kemudian dikritik pedas oleh salah seorang pegiat media sosial yang sudah cukup populer, yakni Nyai Dewi Tanjung. Apa yang kemudian diulas oleh Habib Rizik Syihab itu ya memang materinya itu cukup ya menggelitik bagi kita semua, yang menurut kita bahwa bahasa-bahasa itu sangat tidak pas untuk kemudian diungkapkan di majelis-majelis ilmu, apalagi seorang yang mengaku sebagai ulama, sebagai seorang Habib yang tentunya harus mampu menahan diri dari mengeluarkan perkataan-perkataan yang kurang pas didengar oleh jamaah. Dan ini yang kemudian membuat reaksi keras daripada Nyai Dewi Tanjung memberikan sebuah kritikan pedas ya terhadap Habib Rizik Syihab. Satu hal yang kemudian menarik karena ternyata Dewi Tanjung ini betul-betul begitu berani ya memberikan sindiran ya atau kritikan kepada Habib Rizik ini, sebagaimana kita tahu bahwa Habib Rizik ini adalah seorang yang dianggap ya memiliki ya jamaah yang cukup besar, memiliki banyak pengikut ya, dan bahkan pengikut-pengikutnya ini memandat beliau sebagai imam besar. Tetapi bagi Dewi Tanjung ya itu tidak seperti itu adanya. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan coba menyimak seperti apa kritikan pedas daripada Nyai Dewi Tanjung ini atas ya ceramah-ceramah daripada Habib Rizik ini. Sama seseorang yang ngakunya Habib, yang ngakunya cucunya Nabi, tapi Nyai sih nggak percaya manusia ini cucunya Nabi ya. Manusia yang katanya ulama ini ya, katanya ulama ya, tapi dengar sendiri ya mulut manusia ini yang bernama Rizik Syihab ya. Ada lonte hina Habib. Pusing sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Cie. Ada Habib yang keganggu sama lonte. Cie. Sampai pusing nih ya. Cie. Masa sih katanya Habib? Mas sampai pusing sih cuma ngadepin lonte, ya kan? Iya, denger lagi. Saudara, lanjut jangan. Ya lu jangan berisik dong. Bentar, Rizik bilang lanjut apa nih? Saudara, lanjut jangan, tapi jangan berisik nih. Maksudnya apa? Rizik lagi booking lonte gitu, supaya nggak berisik gitu. Ini nggak paham nih maksudnya lanjut apa, jelasin dong ya. Lanjut apa nih, jangan berisiknya apa? Kedengeran gitu teriak-teriak lagi sama lonte gitu. Dengerin ya. Saya kan nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Bentar Rizik, umat mana? Yang jelas sih umat Islam yang lainnya ya, apalagi umat Islam di dunia sih nggak masalah. Yang marah itu pasti umat kadrun, pendukung imam besar kadrun ya. Dengerin lagi. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Rizik sirik nih ya. Polisi jagain lonte, maunya jagain ente gitu maksudnya. Polisi maunya jagain ente. Ya. Cie. Kacau. Pusing kepala bibip. Dengerin lagi ya. Lonte hina Habib digagak polisi. Bayangkan Habib teriak-teriak lonte, katanya cucu Rasul.
Ini yang jadi panutan manusia yang katanya yang bersorban itu, yang pembela agama itu. Ini yang teriak-teriak menghina perempuan lonte-lonte. Wow, pantesan ya pendukungnya mulutnya semua sampah, karena imam besarnya mulutnya juga sampah, ya kan? Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka Gildo tangkap. Ya Allah. Betul. Astagfirullahaladzim ya. Ya Allah, mudah-mudahan aja ya. Ini manusia yang mengaku Habib ini ya, yang mengaku katanya cucu Rasulullah, tapi Nyai tetap nggak percaya dia cucu Rasulullah ya. Semoga Rizik Syihab ya diberikan hidayah supaya mulutnya yang katanya ulama ini bisa lebih santun lagi. Malu ya kita sebagai umat Islam punya ulama yang mulutnya sampah, ya kan? Menghina, mencaci maki orang walaupun sama lonte. Rasulullah aja bertemu lonte tidak pernah menghina lonte. Ya, ingat loh, ada sejarahnya seorang lonte masuk surga karena memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Begitu mulianya dia di mata Allah karena dia telah memberikan air untuk minum anjing yang kehausan. Berarti Rizik belajar lagi agama yang benar ya, jangan sampai nanti jadi ustazah ente yang ceramahi. Di mata Allah tidak ada yang berbeda. Semua manusia sama saja. Mau itu Ya, kalau kita simak ya apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, ini memang kedengarannya sebuah ya materi yang ya terkesan bahwa ini ya sangat tidak pas untuk kemudian diungkapkan. Sekalipun kita mengkritik ya seorang ya perempuan, tetapi bahasa-bahasa yang sewajarnya itu harusnya dihindari. Kenapa? Karena bagaimanapun juga itu akan menimbulkan reaksi, dan apa yang ditampilkan oleh Dewi Tanjung itu adalah sebuah respon ya sebagai seorang kaum perempuan yang ketika ya kaumnya itu kemudian diserang ya dengan bahasa-bahasa yang merendahkan, dan kemudian ya Dewi Tanjung akhirnya memberikan kritikan yang cukup pedas ya terhadap Habib Rizik ini ya, bagaimana dia kemudian ya memberikan statement soal ya predikat statusnya sebagai seorang habaib ya, tetapi ya bagi Dewi Tanjung ya itu kemudian dia kritik. Kenapa? Karena ya tentu tidak sepantasnya seorang habaib membuat pernyataan-pernyataan seperti itu. Memang penting ya dalam setiap ceramah-ceramah ya harus mampu memilih ya kata atau kalimat-kalimat yang itu tidak menimbulkan ya kontroversi di luar sana, karena ketika bahasa itu sudah keluar maka itu bukan lagi menjadi milik umum. Termasuk siapapun itu, seorang ulama besar sekalipun, ketika melihat ada sesuatu yang menurutnya itu ya sebuah kemungkaran, ya harusnya lah dicegah itu dengan cara-cara yang ma'ruf. Sebab ketika kita melayani orang-orang yang berperilaku sebutlah ya mungkar itu dengan perilaku-perilaku yang tidak ma'ruf, maka ini akan menimbulkan reaksi yang menempatkan ya ustadz itu sendiri dianggap tidak layak dan representatif. Dan seperti inilah yang terjadi ya pada Habib Rizik dari kritikan pedas daripada Dewi Tanjung ini. Kita berharap bahwa sebenarnya ya dalam berbagai ya pengajian-pengajian ya seharusnya itu mampu memberikan sebuah materi yang mengajak kepada umat ya dengan kesejukan, dengan kenyamanan ya, bukan kemudian membuat ya telinga-telinga itu menjadi panas mendengar sebuah kata-kata yang tidak pas. Dan sekali lagi bahwa ketika bahasa itu keluar maka dia bukan lagi menjadi milik kita, tetapi akan menjadi milik umum, dan pasti orang akan memberikan tanggapan dan penilaian, baik penilaian positif maupun penilaian negatif. Dan ketika ulama itu dinilai negatif oleh publik ya dari sisi materi-materi ceramah, sikap dan sifat, maka tentu itu akan ya berdampak pada status keulamaan seseorang itu, karena itu dinilai oleh publik dan warga bangsa. Oleh karena itu pentingnya kebijaksanaan ya dalam mengajak orang kepada kebaikan, berdakwah supaya betul-betul mampu menggerakkan simpati dan hati umat. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.